Selamat datang di PKS Podcast karena EAS dengan juga Pratama di sini. Tapi aku nggak sendirian. Aku di sini bersama. Nadine Kurnia Putri Reza Narendra, Digi Baus Pratama. dan Lovita Lukintani. Oke, kali ini kami akan membahas Spiral of Silence. Tapi biar opini yang kami beri itu tetap berdasar, aku bakal bacain Spiral of Silence yang ditulis oleh Elizabeth Noel Newman. Ngikutin bab dan catatan akhir yang diarsipin dari edisi sebelumnya dengan judul A First Look at Communication Theory yang ditulis sama M. Griffin, teks perguruan tinggi terkemuka di bidang teori komunikasi. Jadi, menurut si Noel, Spiral of Silence itu teori yang menjelasin pertumbuhan dan penyebaran opini publik. Dia ngakuin kalau kekuatan opini publik itu kekuatan nyata yang ngebuat orang tetap sejalan. Tapi di sisi lain, si Spiral of Silence ini ngacu pada peningkatan tekanan yang dirasain orang buat nyembunyiin pandangan mereka waktu mereka berpikir Tapi di sisi lain, Spiral of Silence itu ngacu pada peningkatan tekanan yang dirasain orang buat nyembunyiin pandangan mereka waktu mereka mikir kalau mereka itu minoritas. Nah, dilihat dari pengertiannya, sebenarnya si Spiral of Silence ini tuh lekat sama kehidupan kita sehari-hari. Kayak pasti banyak orang lah yang ngira kalau misalnya mereka itu mayoritas dan mereka itu minoritas, dan yang minoritas ini mereka jadi takut buat ngeluarin opininya. Jadi di sini kami juga akan memberikan beberapa contoh tentang adanya Spiral of Silence ini di kehidupan sehari-hari. Nah, dari teman-teman yang di sini bisa berbagi cerita pengalamannya kalian yang berkaitan sama teori Spiral of Silence ini. Bisa dimulai dari Reza dulu. kalau aku sih ada ya. Kalau misalkan, kan aku sebagai mahasiswa nih, biasanya kalau pas kelas daring atau online itu dosen habis ngajar itu mesti melemparkan sebuah pertanyaan. Nah, kan aku nih tipe orang yang nggak mau duluan gitu. Jadi aku nunggu teman-temanku yang bertanya dulu. Habis itu udah nih ada 3 anak nih yang udah nanya pertanyaan. Nah, kemudian 3-tiganya ini hampir mirip. Nah, aku kan sebagai minoritas kayak beda sendiri gitu. Akhirnya aku kayak mengurangkan niat gitu buat bertanya. Itu sih kalau pengalaman aku. Alasanmu ngurungin niat itu kenapa sih? Ya emang kamu sendiri bilang kalau misalnya apa yang bakal kamu ucap itu beda sama mereka. Tapi kenapa gitu? Kenapa nggak tetap ngomong aja? Kenapa diurungin? Karena jawaban mereka kayak hampir mirip-mirip, jadi kayak ya gimana ya, jadi nggak berani aja gitu mau ngomong gitu sih. Oke. Kalau Nadine gimana? Kalau dari pengalaman aku sih lebih ke yang gak berani nyampein opini di WA grup sih. Soalnya takut waktu udah ngomong langsung dipotong sama orang lain, dan itu tuh langsung dicap kalau opiniku salah. Padahal itu juga belum tentu salah. Berarti sampai radikal itu ya, bisa dibilang radikal ya, karena si temanmu itu dia kayak langsung wah salah nih, opini salah nih, bener-bener kayak gitu. Iya. Itu di WA group itu kayak gitu. Iya. Ini circle tongkrongan gitu bukan? Tongkrongan sih. Oh, Gila, sehat ya tongkrongannya. sangat sehat sekali. Terus kalau Diki gimana? Kalau aku sih kayaknya lebih di circle tongkrongan sih. Tongkrongan juga? Tapi bukan WA group. Ini lebih kayak ketika kita lagi ngobrol di tongkrongan. Biasanya nih ada jam-jamnya nih. Biasanya kalau udah masuk jam 12 malam, ini nggak tahu kenapa kayak udah ada zona waktunya gitu. Tiba-tiba kita itu lagi ngobrol bisnis gitu, kayak masa 5 tahun ke depan itu kita mikir apa gitu. Nah, ya mungkin aku bukan tipikal orang yang mau mikir jauh sih, kayak ya udah hadapin dulu yang ada di depan mata. Jadi aku bingung juga mau nyampein opini. Nah, teman-temanku nih biasanya yang berpikiran udah kayak bisa mikir jauh gitu, mikirnya gini, si A ini kayak aku tuh 5 tahun ke depan pengen jadi kayak bisnis ternak lele. Yang kedua mau jadi kayak juragan apa. Yang ketiga itu mau ngasih kayak opini tentang dia itu mau bikin bisnis kayak yang emang misalnya nih tahun depan layak booming-boomingnya metaverse tuh, dia mau kayak langsung ngikutin itu. Nah, dari opini teman-temanku itu kayak gila sih, kayak opiniku itu terlalu rendah, dan aku juga bukan tipikal orang yang mikir jauh. Makanya kayak aku kayaknya nggak usah ikutan
ngurungin niat lah buat nggak nimbrung dalam mereka dalam mengopinikan diri mereka 5 tahun ke depan. Makanya kayak ya udahlah, aku kayak nonton aja. Dan itu tadi aku ngomong sebagai tipikal orang yang nggak mau lihat jauh, kayak ya udahlah, hadapin aja yang ada di depan. Gitu sih aku. Oh, jadi Tapi- kamu ya. Tapi menurutku itu bukan circle yang toksik sih. Cuma akunya aja yang kayak ngerasa kayaknya aku terlalu jauh lah, terlalu ngikuti opiniku yang kejauhan kalau aku berpikiran kayak gitu. Jadi kamu berkecil hati gitu ya. ya kalau dibilang berkecil hati enggak, karena aku kan tipikal orang yang ya udah, ngapain sih mikir jauh kalau yang di depan mata itu lebih realistis gitu. Oh, kalau saya pribadi ya, saya tuh pernah dapat pengalaman seperti ini ketika saya pergi ke rumah ibadah yang bukan rumah ibadah saya gitu. Ya, kalau ngebahas dari agama nih ya, agama saya memang ada suatu ayat yang menandakan kayak lakum dinukum waliyadin, kayak agamamu untukmu dan agamaku untukku. Hal-hal yang seperti ini tuh kadang ngerasa kayak teman-teman sesama yang agamanya sama dengan saya selalu bilang kayak, kenapa sih kamu ke gereja atau ke pura gitu, kamu kan Islam kayak gitu, kayak berlakulah seperti orang muslim gitu. Sedangkan saat itu tuh saya ingin berpendapat seperti kayak, ya kenapa kita nggak menjaga toleransi sesama masyarakat Indonesia aja. Tapi saat itu saya hanya bisa diam gitu, kayak oh alah, emang nggak boleh ke rumah ibadah tempat lain. Ya kan nggak boleh, kan kamu kan ada ayat kayak lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu kata mereka tuh kayak gini, kalau kamu mengikuti cara mereka beribadah, kamu juga bakal termasuk kaumnya mereka kayak gitu. Ya jujur saya mengikuti mereka ibadah ya, tapi hati saya mengimani Tuhan saya, tetap mengimani Tuhan saya gitu. Saya mengikuti mereka bernyanyi ataupun berdoa dengan bunga, dengan dupa, tapi itu tidak menjadikan saya otomatis untuk pindah agama ke mereka kayak gitu. Tapi saat itu saya hanya diam sih, karena emang semua berpendapat seperti itu. Ketika saya datang ke tempat ibadah lain dan beribadah, benar-benar beribadah, kayak benar-benar pakai dupa, benar-benar pakai bunga, benar-benar bernyanyi. Saya juga hafal beberapa lagu gereja gitu kan. Dikiranya saya akan mengikuti mereka gitu. Sedangkan enggak kayak gitu. Tapi yang mereka lihat saat itu adalah saya mengikuti cara mereka beribadah dan itu salah kayak gitu. Berarti kalau misalnya dilihat sebenarnya permasalahannya si Lovita ini sama teman-temannya ya, lebih ke preferensi masing-masing dalam kondisi spiritual masing-masing gak sih? Kayak bisa jadi kamu tuh emang udah kalah sama mereka-mereka yang langsung kasih ayat gitu loh, kayak seolah-olah kalau misalnya kita mau beropini udah gak bisa gitu, karena lawannya tuh udah ayat, udah ajaran gitu. Jadi kayak langsung dipatahin dari awal, kayak udah intinya gak bisa, ini ada ayatnya gitu gak sih? Iya, dan itu nggak hanya satu ayat, 2 ayat. Yang pertama ayat lakum dinukum waliyadin, yang kedua jika kamu mengikuti ajaran mereka, itu kamu termasuk dari bagian mereka. Kayak gitu. Tapi saya lupa jelasnya kayak gimana ya. Intinya seperti itu. Jadi beberapa orang kan ada yang bilang kayak gini. Kalau kamu ngucapin selamat Natal, otomatis kamu juga mengikuti kepercayaan mereka, sama kayak kalau masuk Islam kan hanya syahadat. Sedangkan kamu nggak ngucapin selamat Natal, tapi kamu bernyanyi yang memuji Tuhan mereka. Sedangkan Tuhanmu itu kan Allah. Sedangkan Tuhan mereka Tuhan Yesus. Kayak kamu pun lagunya itu kayak sembah-sembah Tuhan Yesus gitu kan. Otomatis kamu mengakui kalau Tuhan itu ada Allah dan Yesus. Sedangkan di Islam Tuhan hanya satu. Dan mereka berpendapat kayak seperti itu. Kayak kalau kamu ke gereja, kamu juga otomatis nggak menghargai agamamu. Kamu bermain-main dengan agama kayak gitu. Jadi saya hanya diam, kayak ya udah itu pendapatmu kayak gitu. Oke, paham. Nah, dari teman-teman yang di sini, mereka udah cerita tentang pengalamannya yang bersinggungan sama teori spiral of silence ini. Kayak si Reza yang terhambat dalam menyampaikan opini karena teman-temannya udah memberikan jawaban yang hampir sama. Jadi dia ngerasa kayak mungkin jawabannya salah. Lalu si Nadine sama Diki yang bersinggungan sama teman tongkrongannya mereka, meskipun satu ada yang nongkrong secara langsung, satu yang ada yang di WA group. Lalu si Lovita yang bersinggungan dengan teman-temannya tapi dalam hal keagamaan. Tapi sekarang aku mau nanya ke kalian, mari kita tarik ke
basic dari si teori of spiral of silence-nya ini. Yang katanya si Noel kalau misalnya teori of silence ini emang berkaitan sama opini publik gitu. Dia bilang kalau misalnya dengan adanya opini publik ini tuh bikin manusia bisa jalan. Tapi di sisi lain adanya si teori ini tuh buat beberapa orang ngerasa kalau misalnya mereka tuh minoritas gitu loh. Kalau dilihat dari situ udah kelihatan kalau misalnya teman-teman yang minoritas ini mereka jadi ngerasa gak ada power lebih buat beropini. Nah, kalau dilihat dari kasus ini buat teman-teman, kira-kira kalian ada yang pro dan kontra gak sih sama teori ini? Bisa dimulai dari Diki dulu deh. Kalau aku sendiri sih kontra ya dalam hal teori of spiral of silence ini ya. Bagi saya yang kayak mencintai kebebasan, kita tuh kayak dikasih pagar atau batasan buat kita itu berbicara gitu dalam menyampaikan opini. Ya walaupun memang konteksnya opini yang akan kita sampaikan itu bersifat minoritas atau yang memiliki power yang lemah. Tapi itu kayak apalagi nih kita tinggal di Indonesia nih yang kayak mengagung-agungkan dalam ya kita harus berani berbicara, apalagi kayak kita menganut apa sih itu? Musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat tuh. Itu kan udah kayak dituntut dalam ideologi ya kita itu harus berani speak up, berani menyimpulkan opini kita, mengeluarkan opini kita. Makanya aku bilang gak setuju sama spiral of silence ini karena aku kayak ngerasa dibatasi aja. Jadi menurutmu dengan adanya spiral of silence ini bikin seharusnya kita yang bisa bebas untuk berpendapat jadi terbatasi. Ya. Nah, di sisi lain apa ada yang setuju dengan adanya teori ini? Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke setujunya daripada ke kontranya. Setuju. Boleh tuh. Gimana tuh? Karena setuju atau enggaknya itu tergantung siapa yang memiliki power yang kuat dan bagaimana konteksnya kayak gitu. Beberapa spiral of silence ini kalau disuarakan oleh orang yang benar, dikampanyekan oleh orang yang benar dan didukung oleh orang yang benar, itu akan menjadi hal yang benar dan kayak kebaikan lebih unggul gitu loh. Di saat-saat itu tuh saya mendukung. Ibaratnya seperti ada kampanye atau dalam suatu forum yang menyuarakan bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang keji gitu. Terus ada yang mendukung kayak iya benar gini dan seseorang yang pernah melakukan kegiatan kekejian itu jadi ngerasa kayak iya ya, tapi kan kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk melakukan itu, kan ada yang kekejian yang nggak terkontrol gitu loh, kayak refleks dilakukan kayak gitu kan. Nah itu menurutku hal yang bagus gitu loh, jadi tergantung bagaimana konteksnya dan disuarakan oleh power yang kuat yang seperti apa gitu. Oke, paham. Kalau aku sih netral ya, soalnya dengan adanya spiral of silence ini kita bisa belajar kalau oh kita ini dari minoritas, terus karena kita sadar minoritas akhirnya kita bisa jadi pembelajaran buat kita berani speak up. Jadi aku di jalur yang netral gitu karena spiral of silence ini bisa buat pembelajaran dari problem kita yang sebelumnya gitu. Nah, dari statementnya si Reza sebenarnya aku bisa tarik kesimpulan kalau misalnya meskipun inti dari teori spiral of silence itu dia bikin si kaum minoritas jadi takut untuk beropini, tapi kalau misalnya ditarik benang merahnya, sebetulnya teori ini tuh juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Bahkan dari pembahasan barusan kita bisa tahu siapa yang pro dan siapa yang kontra, dan semuanya punya sisi kebenaran masing-masing gitu. Kita nggak bisa lihat kalau misalnya spiral of silence ini sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau berbagi cerita tentang pengalamannya kalian yang bersinggungan dengan teori spiral of silence. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin episode kali ini sampai akhir. Sampai jumpa dari podcast Karena EAS.